Ya, kita berdoa agar supaya jangan ada yang sakit lagi. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya bersyukur nenek-nenek di sini semua sehat. Amin. Sehingga boleh hadir pagi hari. Amin. Tapi anak-anak muda banyak yang sakit. Itu entah bagaimana ya. Apa memang salah dalam umur, usia atau bagaimana? Satu. Saudaraku, kalau ada yang harus dipakai daripada mubazir. Ini bagus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara dari hal yaitu pencobaan yang menjadi ujian. Pencobaan yang menjadi ujian. Saya ulangi lagi, pencobaan yang menjadi ujian. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 dan Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus. Hari ini Yakub nggak masuk. Padahal namanya disebut-sebut Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4. Kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Saudara yang belum dapat, lihat saja di slide itu. Bagi berdiri dan baca. Biar kita 2-3 orang Tuhan hadir di sini dan lihat hati kita. Saudara, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, adalah sebagai orang bahagia apabila kamu berubah. Sebab kamu tahu bahwa ujian dari ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi dia yang karena ia dan apabila keinginan itu yang lain bersama dan apabila dia sudah matang ia akan mau. Ya, silakan dulu. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini berkata, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Ujian bagi imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang kekasih, seringkali kita tidak peka di dalam setiap ujian yang datang dalam diri kita. Sehingga apa yang disebut dengan firman Tuhan pada hari ini, ujian datang untuk menguji ketekunan kita. Begitu sakit sedikit, ya lalai beribadah pada Tuhan.
1 kali oke. 2 kali mulai. 3 kali jauh. 4 kali bye-bye. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting sekali bagi kita orang yang percaya dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun persoalan dan masalah yang datang dan menimpa kehidupan kita, Allah mau agar supaya kita tegar di dalam menghadapi persoalan ini. Allah mau agar supaya kita tegar menghadapi persoalan itu dan tidak gampang untuk kita menyerah. Kalau kita menyerah, berarti saudara kita kalah. Kalau kita menyerah, maka iblis tertawa sama kita. Dia katakan ore. Kalau kita kalah dan kita menyerah, berarti saudaraku, berkat yang besar itu saudara akan terhambat dalam diri kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ibu kita ini tahu apa yang aku mau. Inilah seorang wanita yang bijaksana. Berbahagialah suami yang mendapatkannya. Ya. Next. Ada 2 macam pencobaan. Di situ ada 2 macam pencobaan. 1, coba dibaca Saudara Joshua. 1. Pencobaan yang berasal dari luar dan menimbulkan penderitaan dalam hidup orang yang percaya. Ya. Terus ini yang terjadi bagi orang di Yerusalem. Mereka pergi merantau karena kelaparan yang dahsyat saat itu. Oke. Saudaraku, pencobaan dari luar datang menimpa orang yang percaya. Contoh di Yerusalem, pada saat kelaparan yang begitu dahsyat dan luar biasa, akhirnya banyak yang pergi dan menyingkir dari Yerusalem, termasuk Elkanah dan juga siapa itu namanya Naomi. Saudaraku, mereka menyingkir dari Yerusalem dan akhirnya apa yang terjadi di sana bukan persoalan berkurang dari dalam diri mereka, justru persoalan semakin bertambah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat saja Naomi dan Elkanah. Apa yang terjadi itu saudara bisa baca di dalam Rut itu. Mereka menyingkir dari Yerusalem. Mereka jual harta mereka kepada saudara-saudaranya. Dan mereka menyingkir. Bukan tambah baik, tambah runyam, saudara. Ada orang berpikir bahwa kalau mereka bergaul dengan dunia ini, pasti mereka akan ya baik-baik saja. Bahkan mungkin lebih berhasil. Tetapi jangan coba-coba, saudara. Orang yang sudah di dalam Kristus, mereka itu harus lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan setiap kita. Karena firman Allah sudah berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan orang yang di
dalam dia jatuh dan tergeletak. Allah pasti menopang kembali dia, mengangkat kembali dia apabila saudaraku dia sudah jatuh. Tuhan angkat kembali dan akhirnya dia akan mendapatkan bagian terbesar dalam kehidupannya. Kita lihat Ayub, apa kurang dia dalam kehidupannya? Saudaraku, pencobaannya begitu luar biasa datang menimpa dia. Satu hari seluruh harta bendanya habis sudah. Bahkan anak-anaknya pun hancur, habis mati semua. Itu dahsyat luar biasa. Pencobaan itu. Apakah Ayub tertinggalkan Tuhan? Sama sekali tidak. Kalau kita baca di dalam Ayub, dia katakan apa? Kalau Ayub pasal 1 dikatakan, saudaraku, orang ini adalah takut akan Allah. Ayub dia takut akan Allah. Dan pada saat sudah hancur habis-habis, istrinya sendiri datang dan katakan kepada Ayub, "Hei Ayub, apakah engkau masih percaya kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Kata istrinya, itu tantangan saudara. Tetapi Ayub katakan apa? "Hei orang gila, apakah engkau mau mendapatkan yang baik saja, tapi yang tidak baik engkau tidak mau menerima?" Bahkan Ayub katakan, "Hei perempuan gila, apakah engkau hanya mau mendapatkan yang baik saja, tetapi yang tidak baik engkau tidak mau menerimanya?" Dari hal ini Ayub tidak melakukan dosa. Dan Ayub tetap berpendirian kepada imannya kepada Kristus. Ini pencobaan, saudara. Bukan saja sampai di situ. Bahkan Ayub akhirnya dihancurkan lagi. Yaitu dengan sakit kulit yang menderita luar biasa. Dia harus gosok-gosok itu kan. Ya kulitnya itu, badannya itu dengan apa saudara? Dengan bara atau beling. Abu gosok itu dia kikis taruh di kulitnya. Saking gatalnya saudara. Itulah kondisi Ayub. Namun dia tidak peduli dengan tubuhnya sendiri. Dia tetap setia kepada Allah. Dia tetap. Masih adakah kesetiaan itu di dalam kehidupan kita? Ini satu pertanyaan yang besar, yang seringkali orang Kristen melupakan itu. Dan bahkan mereka katakan, "Aduh, aku ini gak bisa kerja lagi, udah gak dapat apa-apa lagi, udah tidak dapat penghasilan apa-apa lagi, makan aja udah susah. Mau ke sini aja susah. Mau beli susu ada pun susah. Waduh, bagaimana caranya?" Ayub lebih parah dari saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, Ayub dia sabar. Sehingga Ayub pasal 42 ayat 12 dan seterusnya dia berkata, "Dulu aku mendengar tentang Allah itu dari kata mulut orang. Tetapi aku sendiri yang sudah merasakan, aku sendiri berpengalaman dengan dia." Kalau engkau belum berpengalaman dengan Allah, maka gampang engkau akhirnya tersisihkan. Maka engkau akan gampang sekali menyerah sebelum bertanding. Tapi kalau engkau ada berpengalaman dengan Allah, seperti tadi kesaksian Pak Jeremia luar biasa. Itu pengalaman. Kenapa? Karena dia berpengalaman dengan Allah secara pribadi, sehingga dia kuat.
Dengan belakangan ini walaupun persoalan banyak, masalah melimpah kehidupannya, dia tetap tegar mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Hari ini dia 51 tahun. Haleluya. Dan 25 tahun menikah. Ya. Saatnya saya hari ini ya tinggal 2 bulan lagi saya 65 tahun dan 38 tahun sudah menikah. Tahun depan 36 tahun. 38 apa? 39 tahun menikah. Lupa saya itu. Semoga Oma tidak tahu. Ada di videonya Oma. Hah? Ada di video. Oh, biarin aja. Dia tahu sendiri. Nah, saudaraku, dia hidup dengan saya. Dia banyak mengalami kesengsaraan. Serius. Waktu dia masih sendiri, masih di dalam dengan keluarganya, wah, dia happy terus. Segala sesuatu dia punya habis. Ya, seperti cerita Pak Yeremia juga, waktu bapaknya masih hidup, uang itu tidak susah. Ya benar ya Pak ya? Uang itu gampang. Tetapi begitu bapaknya meninggal, aduh, mengerikan juga. Mengalami ya stagnasi yang begitu dasar. Tetapi ingat saudaraku yang kekasih, kalau sesuatu turut bekerja sama mendatangkan kebajikan bagi orang di dalam Kristus itu, iman kita terus diuji dan diuji dan diuji. Haleluya. Saudaraku, kalau sampai hari ini saya masih bertahan, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kemampuan saya. Sama sekali tidak. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau dilihat dalam kondisi keadaan ini, saudaraku, ya saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang besar, yang punya jemaat ribuan. Tetapi sekarang mereka sudah dalam kondisi yang ketakutan. Hamba-hamba Tuhan yang besar, mereka sekarang dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Ketakutan karena apa? Tidak ada pertemuan di dalam ibadah, sehingga orang yang memberikan persembahan pun tidak ada. Apalagi persepuluhan. Kalau ingat, ditransfer. Kalau tidak ingat, ya bye-bye. Kita jemaat kecil ini, saya tidak pernah khawatir ada uang atau tidak ada uang, itu urusan Tuhan. Saya bangun ini, saudara, tidak punya uang 1 rupiah, tapi bisa terjadi dan terselesaikan semua. Itu karena apa? Karena Allah menyertai kita. Kalau kita berharap sama manusia, kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Allah, kita berharap sama Tuhan, bos kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sampai waktunya selesai, maka selesai juga. Saudara sudah lihat itu di depan, agak cukup bagus sedikit kan? Baru sedikit bagus. Belum bagus semua. Bentar nanti anak-anak muda, yaitu ada di mana itu? Taruh apa namanya? Panduknya, nanti taruh spanduk di depan. Itu lebih manis lagi, saudara. Kalau sudah taruh spanduk, baru dipotong, luar biasa. Pasti kita sebagai jemaat cukup sedikit bangga. Baru sedikit aja, nggak banyak bangganya. Ya, puji Tuhan. Dan saudaraku, baru ada pohon Natal saja kita sudah mulai bangga. Walaupun belum dihias. Ya, puji Tuhan. Saya suruh beli pohon Natal yang besar, tapi ya datangnya yang kecil. Dia tidak mengapa. Tapi bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Baik saudaraku yang kekasih. Haleluya.
Tadi saya sudah masuk ke contoh Elimelek dan Naomi. Akhirnya mereka kehilangan apa? Eglon dan Gideon. Akhirnya keluarga ini hilang, yaitu Miklon dan Gideon. Bahkan Elimelek pun hilang, mati. Orang yang sudah tidak bertahan di dalam kehidupan mereka dan mereka mulai ambil dalam pintas, hati-hati. Kalau sudah tidak lagi mau berharap dan bersandar kepada Kristus, itu tandanya tidak lama lagi. Oleh sebab itu, saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau tetap teguh, taat dan setia kepada Kristus. Haleluya. Saudara mau taat? Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Apa katanya? Yakobus 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota. Ia akan menerima mahkota Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa saja yang mengasihi dia. Haleluya. Amin. Bertahan sampai ke akhir. Haleluya. Amin. 2 minggu lalu saya sudah bicara tentang Allah tidak pernah berjanji bahwa murid-muridnya itu selama masa di dunia ini hidupnya senang-senang, selalu senang. Haleluya. Tidak pernah berjanji. Tetapi Tuhan katakan, ketahuilah kamu akan mengalami kesengsaraan. Jadi ikut Tuhan, saudaraku. Bukan senang-senang, selalu senang. Haleluya. Tapi menghadapi banyak tantangan hidup. Tetapi kalau bertahan sampai ke akhir, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita bertahan sampai ke akhir, mahkota kehidupan itu akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, ingat, ingat kita tidak bisa hindari pencobaan. Namun dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita selalu akan memberikan kekuatan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam mempertahankan iman atau komitmen mereka kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, orang yang bersungguh-sungguh berkomitmen untuk terus sesuai dengan kepujian yang berkata, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Walaupun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagu itu saudara tahu? Tahu boleh kita nyanyi dulu? Ini supaya satu lagu yang indah untuk kita harus tahu. Dan ini menjadi kekuatan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita mengiring Tuhan.
waktu tidak menentukan. Silakan dulu. Baik saudara yang kekasih puji Tuhan. Allah begitu dahsyat dan luar biasa bagi saudara dan saya. Dia mengasihi engkau dan mengasihi saya. Dan dia hanya ingin agar supaya kita taat kepada dia. Taat dalam mengiringi dia. Taat di dalam kita, ya. Hidup bersama dengan dia. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu contoh yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Pernah saya baca satu pamflet. Ada satu keluarga muda baru menikah dan sangat miskin sekali. Mereka dengan tidak punya apa-apa, mungkin seperti saya dulu. Saudaraku yang kekasih, keluarga yang miskin ini, saudara yang muda ini, akhirnya apa yang terjadi? Saudaraku, dia mulai berbicara dengan bincang-bincang dengan istrinya. Dan dia katakan kepada istrinya, saya mau pergi cari pekerjaan. Saya mau cari pekerjaan dan saya mau agar supaya mengumpulkan uang untuk bisa beli rumah dan bisa beli sawah. Ini terjadi di kampung. Dan akhirnya dia pergi merantau. Pada saat dia pergi merantau, saudara, dalam perantauan ini dia mulai terus jalan kaki kan dia punya uang. Dia jalan kaki dan dia katakan kepada istrinya, hei istriku, kita sudah berdua berjanji bahwa harus setia sampai mati. Karena janjinya itu di gereja. Setia sampai mati. Namun saya akan pergi dan cari pekerjaan. Setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan, saya sudah kumpul uang, saya akan kembali dan kembali kepadamu. Akhirnya itu suaminya dia berangkat dan dia pergi bekerja. Berangkat dan dia mencari pekerjaan dan akhirnya dia mendapatkan satu bos yang punya sawah yang besar dan dia menawarkan diri untuk bekerja di sawah itu. Dan dia katakan sama bosnya, Anda tidak usah kasih gaji saya per bulan, tetapi saya mau kumpulkan gaji saya. Terus saya kumpulkan gaji saya. Anda yang simpan gaji saya. Nanti kalau sudah terkumpul, barulah pada saat saya mau pulang, Anda berikan uang semuanya untuk saya. Baru saya akan pulang. Akhirnya dia bekerja selama 20 tahun. Begitu dia bekerja selama 20 tahun, akhirnya saudaraku, dia katakan kepada majikannya, bos, saya mau pulang. Saya mau ketemu dengan istri saya. Karena saya mau kangen, sangat kangen sama istriku. Akhirnya bosnya dia bilang, boleh, silakan Anda pulang. Tetapi ingat satu hal, sebelum Anda pulang, saya akan kasih tiga hal. Pertama, gajimu saya tidak akan kasih. Gaji kamu saya tidak akan berikan. Kedua, kamu boleh pulang. Tapi ingat, di perjalanan jangan engkau nengok kiri, nengok kanan. Harus jalan terus. Jalan terus. Dan tidak peduli dengan siapapun yang menyapa engkau. Baik dia itu teman, baik dia itu siapapun. Engkau harus jalan terus dan fokus mau ketemu sama istrimu. Dan ketiga, ini
Tadi yang pertama dan yang kedua, yang ketiga sekarang. Ingat, kalau kamu minat apapun yang terjadi di luar sana, jangan engkau mau tahu dengan urusan orang lain. Biar saja itu terjadi ya terjadi. Kamu tidak perlu tahu dan kamu tidak perlu datang dan harus kumpul-kumpul dengan mereka. Gak usah tahu persoalan orang lain. Dan akhirnya yang keempat, ingat, jangan cepat-cepat engkau berprasangka kepada orang lain, akan mendatangkan kecelakaan kepadamu, dan engkau akan menyesal kalau engkau berprasangka buruk kepada orang lain. Jangan sekali-kali berprasangka buruk. Akhirnya majikan ini kasih roti khusus untuk perjalanan dia, satu bagian, dan satu bagian lagi roti ini khusus untuk istrinya dan keluarga. Dan apa yang terjadi? Dia berjalan. Dia tidak diberikan upah gaji. Secara terus terang majikan ini tidak kasih upah sama gaji sama dia. Kalau sudah ketemu istrimu, kembali bawa istrimu kemana, baru aku berikan gajimu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia pergi. Akhirnya dia persiapkan diri dan dia jalan. Dia jalan. Dan sudah malam. Ada yang menggoda dia. Ayo, mari sama-sama saya. Tidak. Akhirnya dia di penginapan. Begitu dia menginap, tengah malam dia dengar ada orang ribut-ribut di depan rumah, di depan tempatnya yang dia nginap. Ribut-ribut, tapi diingat sama majikannya. Jangan prediksi atau ikut campur dengan urusan orang lain. Jangan sekali-sekali engkau mau tahu. Sering kali kita mau tahu ya. Jangan engkau mau tahu dengan urusan orang lain. Jangan. Diam saja. Pura-pura tidak ada apa-apa. Dia ingat itu. Ada ribut-ribut di luar. Dia diam saja. Dia ingat majikannya katakan. Sudah itu pagi-pagi begitu bangun, tuan rumah datang. Tahukah kamu tadi malam ada ribut-ribut di sini? Dia bilang, saya tidak tahu. Dan saya juga tidak mau tahu. Karena itu urusan Allah. Kamu sendiri yang selamat. Setiap orang yang nginap di sini kalau malam ada ribut-ribut, pasti mereka ingin tahu. Tapi you sini malam ini tidak mau tahu. Berarti you selamat dan tidak jadi dibunuh. Orang yang so tahu dan mau tahu, semuanya dikubur di belakang rumah sini. Itu kuburannya ada di sini. Tapi karena engkau tidak mau tahu dan engkau tidak tahu apa-apa, silakan engkau jalan kembali. Saudaraku, dia jalan. Akhirnya dia pulang dengan selamat. Begitu sampai dekat rumahnya, saudaraku, ini roti tetap dia bawa. Sampai dekat rumahnya, apa yang terjadi? Dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi dia sudah malam dan dia nginap di kebun. Dia tidur pas berhadapan dengan rumahnya, dan dia lihat dari jendela ada seorang laki-laki di rumahnya bersama istrinya. Wah, dia berdalam hatinya, ini istriku sudah selingkuh. Dia tidak setia. Ini perselingkuhan ini. Dan dia memarah. Begitu dia memarah, dia membunuh itu istrinya dengan laki-laki itu.
Dia ingat kembali. Majikannya bilang, jangan cepat-cepat prasangka yang tidak kepada orang lain. Akhirnya dia sudah pagi dia datang. Dia datang kepada istrinya. Lihatnya dia membunuh istri dan anak-anak dan laki-laki yang ada di situ. Begitu dia ketok dan istrinya keluar. Bapak belum. Kamu selingkuh ya? Dia mulai tuduh istrinya. Dari malam ada laki-laki di situ. Saya lihat itu laki-laki itu. Kamu sama siapa itu? Kamu kepeluk-peluk dia. Akhirnya dia bilang, Pak, sebelum kamu pergi, saya sudah hamil 20 tahun yang lalu. Dan saya melahirkan anakmu laki-laki. Dan sekarang dia sudah berumur 20 tahun. Itulah anakmu, Pak. Untung dia tidak bunuh. Kalau tidak habis, dia menyesal seumur hidup tidak ada hati. Dan dia bersuka cita. Begitu dia bersuka cita, dia buka bekal yang dititip oleh majikannya, yaitu roti yang sudah dia siapkan. Mah, ini dari majikanku, bersiap diberikan roti ini untuk mama. Coba buka. Begitu dia buka, uangnya, saudaraku, dia selama 20 tahun dia bekerja, ya, bahkan lebih daripada hasil yang dia kerja. Uangnya ditutup dengan roti itu. Di dalam roti itu uangnya ada di situ. Dan dia bersuka cita. Saudaraku, di satu pelajaran yang besar bagi kita. Jangan cepat mau tahu urusan orang lain. Ya, jangan sok tahu dan mau tahu urusan orang lain. Kedua, jangan cepat-cepat prasangka buruk terhadap sesama. Haleluya. Ada sesuatu yang baik di balik segalanya. Oleh sebab itu, saudaraku, ini menceritakan bahwa kita harus betul-betul meyakinkan Tuhan kita Allah yang hidup. Seperti majikan orang tersebut yang bekerja, dia sudah berikan firman ini untuk kita telaah, supaya kita ikuti. Terus kalau kita melenceng dari firman ini, maka kita akan menjadi bahaya. Saudaraku, banyak orang Kristen tidak selamat. Walaupun dia sudah percaya Yesus, tapi belum tentu dia selamat. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa kita daripada firman Allah atau daripada Allah itu sendiri. Saudaraku, yang ketiga, next. Jangan dilihat dari luar sebuah pencobaan. Baca. Jangan dilihat dari luar sebuah pencobaan. Pencobaan dapat dianggap sebagai suatu yang sangat tersamar. Yang kedua, pencobaan ini sebagai pupuk bagi jiwa dan bukan racun bagi jiwa. Yang ketiga, pupuk bagi seorang yang membutuhkan sterilisasi dan sanitasi tidak lebih dari kotoran hewan belaka yang merugikan dan harus disingkirkan. Yang keempat, pupuk bagi seorang petani dapat memberi makan dan menguburkan tanaman ini adalah cara pandang. Yang kelima, anggaplah suatu kebahagiaan, milikilah sudut pandang yang rohani terhadap pencobaan yang kita alami. Yang terakhir, jangan memandang dari sudut pandang duniawi, tapi dari sudut pandang Alkitab atau rohani. Segala pencobaan yang menimpa hidup kita, marilah kita pandang secara rohani, bukan secara duniawi. Kalau duniawi melihat pencobaan yang datang menimpa kita itu seolah-olah, wah, gak mungkin bisa engkau hadapi. Tapi kalau kita pandang secara rohani,
Yesus ada di dalammu dan dia menanggung percobaan itu Amin. yang menimpa hidupmu. Haleluya. Firman Tuhan katakan, aku tidak pernah akan membiarkan kamu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Immanuel itu sudah datang. Dan Immanuel itu ada di dalam hidup kita. Aku beserta kamu. Amin. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 katakan, ingat aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Ini ayat pegang dalam hidupmu. Bahwa Allah dia menyertai kehidupan kita sampai kesudahan alam. Berarti dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. 2 minggu yang lalu saya sudah bicara. Engkau dan saya sudah diukir di dalam tangannya dia. Haleluya. Engkau dan saya ada di pikirannya dia. Engkau dan saya juga ada di dalam hatinya dia. Lagunya ada. Nyanyikan lagunya. Ku di tanganmu. Nyanyi. Tersipak dia. Dengan iman dan percaya kita kepada Kristus, maka kita tidak akan goyah walaupun pencobaan apapun datang menimpa diri kita. Kita tahu Yesus kita luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Next. Kebahagiaan yang seperti apakah yang akan kita miliki kalau jatuh di dalam berbagai pencobaan? Saya ulangi lagi, kebahagiaan yang seperti apakah yang akan kita miliki kalau jatuh di dalam berbagai pencobaan? Silakan Pak Joshua baca. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan tertinggi, sukacita yang murni, sebuah sukacita yang komplit dan tidak bercampur. Ini berarti orang Kristen tidak perlu sedih saat alami pencobaan, tetap
kita lihat ini sebagai sumber sukacita dan bukan sumber dukacita. Contoh, Rip. Pencobaan apakah yang kita... Contoh Rip itu artinya contoh Rest rest and peace, orang meninggal. meninggal? Contoh orang meninggal. Apakah kita harus sedih? Kita harus bersukacita. Amin. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Yesus di surga. Kita nggak perlu sedih. Kita nggak perlu ngoyo. Kita tidak perlu terlampau larut dengan kesedihan itu. Dengan pencobaan, seolah-olah pencobaan besar itu menimpa diri kita. Tapi kita harus memiliki satu damai sejahtera. Karena dia yang meninggalkan kita itu sudah bersama Tuhan di surga. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Next terus baca. Pencobaan apakah yang kita anggap sebagai sumber sukacita? Kemiskinan yang memang sedang dialami orang-orang Kristen. Surat Yakobus ini banyak menyinggung masalah kemiskinan dan kekayaan. Yakobus 5 ayat 1-6. Ia mengutuk orang kaya yang menahan upah orang-orang miskin. Orang Kristen yang miskin bukan saja mereka ditindas, tapi juga mereka pendatang dan berdagang. Mengapa orang Kristen dapat beraksi demikian aneh? Mereka merespon pencobaan dengan sukacita. Ya. Orang Kristen tidak perlu merasakan, kok gue diselimi ya sama bosku. Tidak perlu. Saya sendiri, saudara, di perusahaan, saya bilang, bos, saya bukan makan dari perusahaan, saya makan dari Tuhan. Bahwa hidupku bergantung kepada Tuhan. Anda tidak kasih gaji pun saya tidak pusing. Sebab hidupku ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, hanya Tuhan saja penopang kehidupanku. Karena apa, saudara? Karena segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, ada pujian katakan, aku berserah, aku berserah. 2022, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dalam dirimu. Tapi mari, aku berserah. Haleluya. Amin. Aku berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolongku dan memberikan kelegaan dalam hidupku. Firman Tuhan katakan, mari kepada Tuhan kamu yang berlelah dan berlelah. Ya, aku akan memberikan kelegaan, kesentosaan kepadamu. Haleluya. Itu luar biasa. Next. Yesus memakai pencobaan untuk apa? Menyempurnakan iman kita dan menjadikan kita lebih kuat. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sikap Yesus, ulangi. Yesus. 1, 2, 3. Yesus memakai pencobaan untuk menyempurnakan iman kita dan menjadikan kita lebih kuat. Haleluya. Amin. Hari saudaraku, simpulkan firman ini. Haleluya. Silakan saudara Joshua baca. Sikap terhadap pencobaan seperti ini merupakan sikap standar dari orang-orang